Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, saya sedang berada di air terjun Curug Cilember, tapi saya ingat untuk buat konten yang bikin kawan baik semua mungkin dinanti-nanti kapan sekiranya deklarasi koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kawan baik, setelah pertemuan yang diam-diam kemarin antara Pak SBY dengan jajaran elit PKS yang dipimpin oleh Dr. Salim Segaf Al-Jufri, kemudian mengemuka rasanya tidak akan lama lagi deklarasi PKS dan Demokrat itu untuk mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres atau baca presnya. Nah, kenapa ini ditunggu? Karena di berbagai survei Anies Rashid Baswedan seperti di indikatornya Burhanuddin Muhtadi, kemudian di Hanta Yuda, Poltreking Indonesia, kemudian di Indopol, di Carta Politika, di SMRC. Tren elektabilitas Mas Anies itu kalau tidak nomor 1, ya nomor 2. Artinya pendukungnya itu sudah mulai masif berada di hampir seluruh segmentasi maupun seluruh provinsi. Bahkan menurut Hanta Yuda, di 3 provinsi di Pulau Jawa udah mulai dominan tuh, di Jawa Barat, kemudian DKI dan Banten. Hanya tertinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa, pendukung Anies makin besar kecuali misalkan di Sulut, di NTT, di Bali. Nah, oleh karena itu, kenapa ini ditunggu? Karena apabila resmi mendeklarasikan sebagai baca presnya Mas Anies itu, maka 3 partai ini cukup. Partai Nasdem itu memiliki 59 kursi di DPR RI Senayan atau DPR RI Pusat. Kemudian Partai Demokrat itu 54 kursi, PKS itu 50 kursi, seperti lihat di tabel ini. Nah, jika ditotal, maka total ketiga partai ini adalah 163 kursi, yang mana memenuhi ambang batas presidential threshold untuk bisa resmi dicalonkan. Batas minimalnya itu 115. Nah, jadi begitu banyak, berjuta-juta masyarakat itu berharap, berdoa, bahkan meminta sebenarnya agar 2 partai setelah Nasdem itu, PKS dan Demokrat, itu segera mendeklarasikannya. Jadi di berbagai komentar di channel saya, itu juga terus-menerus doa yang dilantunkan, harapan yang inginkan, kemudian permintaan agar kiranya elit PKS dan elit Partai Demokrat, terutama Pak SBY dan Pak Salim Segaf Al-Jufri bersama pimpinan Majelis Syuronya itu segera mendeklarasikan Mas Anies. Anda bisa bayangkan, kawan baik bisa bayangkan, apabila 2 partai ini mendeklarasikan, rasa-rasanya lonjakan Anies Rashid Baswedan dalam hal tren elektabilitasnya itu mungkin bisa meloncat kembali. Ya, bisa saja misalkan kalau Ganjar kemudian resmi dideklarasikan KIB atau PDIP juga melonjak, atau Mbak Puan dideklarasikan oleh PDIP juga melonjak. Tetapi lonjakan terhadap tren elektabilitas Anies Rashid Baswedan, baru 1 partai saja, yakni Nasdem, mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres. Lonjakannya itu menurut Hanta Yuda itu di atas 8%. Di Indopol juga sama, sekitar 9% versi surveinya Indopol. Apabila PKS dan Demokrat secara bertahap mendeklarasikan Anies, maka ada kemungkinan Anies Rashid Baswedan akan melonjak lagi tren elektabilitas dan tren popularitasnya, bahkan bukan tidak mungkin melewati Ganjar Pranowo. Kira-kira itu, kawan baik. Jadi ada begitu banyak berjuta-juta warga masyarakat
yang sepertinya rindu akan perubahan. Calon yang lain menurut warga netizen itu adalah kesinambungan atau kepanjangan dari proksinya rezim yang sekarang. Mas Anies adalah mewakili harapan dan perubahan baru. Tapi kita lihat lagi dinamika berikutnya dalam konteks Pilpres 2024. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel langsung dari Curug Cilember, Cisarua, Megamendung, Jawa Barat. Terima kasih.